Halo teman-teman. Halo. Biasa saya berada di Ocean Restaurant di Balikpapan, dan yang luar biasanya ini secara tidak kebetulan ya, tapi kita nggak janjian juga. Tidak janjian. Saya datang untuk menghadiri upacara pertama di dalam kawasan IKN ya, dia tepatnya di depan dari Istana Presiden tadi, dan ini sejarah mencatat pertama kali Kadin Indonesia dan diaspora. Dan tiba-tiba saya ketemu sahabat, saudara, kakak saya, om saya, Bro Buce Lee. Waduh, saya mesti kenalin dulu. Kalau di ini biar teman-teman tahu, Ko Buce ini adalah tokoh masyarakat ya di LA. Dan semua orang yang saya ke LA pasti mesti kenal Ko Buce. Ya, beliau sangat bergaul dan punya banyak teman di sana, dan beliau tokoh diaspora ya, pengurus diaspora. Dan hari ini luar biasa kita bisa ketemu Ko Buce sini. Thank you Ko Buce. Thank you Bobby. Cerita sedikit gimana kok bisa tiba-tiba datang ke IKN ya? Ya. Waduh. Jadi begini, Bob. Jadi tanggal 12 Agustus kemarin kita Diaspora Conference yang ke-7 kali di Jakarta, di Senayan City yang ke-7 kali. Saya seharusnya datang, tapi karena adik saya kawin di Manado, jadi saya ke Manado, jadi saya tidak ikut conference. Tapi salah satu daripada rangkaian conference itu, kita diaspora seluruh dunia ada 33 orang. Kita akan mau ke IKN. Karena kebetulan juga istri Pak Bambang Susantono, yaitu Ibu Lucy Susantono, Kepala Badan Otorita IKN, adalah actually Sekretaris Jenderal dari IDN Global. Ya. Bersama-sama dengan saya, dengan kami, sama-sama di Executive Board. That's why saya diundang, kami diundang untuk datang, dan memang kita mensupport beliau. Nah tadi, waktu di upacara, waktu di upacara namanya di IKN ya, serba tidak masih serba darurat ya, darurat ya. Nah ada dua row pertama itu adalah dikosongkan untuk Kadin. Yang kedua untuk IKN dan diaspora. Saya pas duduk, saya lihat loh, kenapa ada orang di sini yang saya kenal, yaitu Mr. Bobby. Ya, Bobby ini orang terkenal. Ya, dia orang dia pernah nginep di rumah saya di LA ya. Ya. Jadi teman-teman, saya perlu kasih tahu apa itu diaspora. Ya. Karena diaspora itu sebenarnya masyarakat orang Indonesia yang sudah lama atau sudah tinggal di luar negeri ya. Dan itu kemudian diaspora ini membentuk diaspora di seluruh dunia dimanapun mereka, sehingga mereka terkonek dan hasilnya mereka punya komunikasi yang luar biasa. Bahkan ya punya hubungan dan berdampak luar biasa untuk tentu bangsa Indonesia juga. Dan Ko Buce adalah salah satu tokoh motor juga penggerak, apalagi dari Amerika gitu. Kok aku mau tanya Ko Buce, apa kesannya tentang Anda kan hari ini melihat langsung di IKN, dan bagaimana dengan persiapan ya? Tadi kita tahu bahwa ini kita pertama kali, tapi the next year itu akan terjadi pertama kali upacara yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Ya. Bagaimana persiapannya setelah Anda melihat langsung? Nah, on the way dari Balikpapan ke IKN 2 jam. Jalannya bubuk kita tanah gitu, terus harus sakit di belakang ya. Tapi waktu kita sampai sana memang sih banyak yang masih debu-debu, tapi sudah mulai terbentuk bangunannya. Kita udah lihat di bukit, di background daripada tempat upacara ada bukit yang akan dibangun Istana Presiden, dan sudah tampak kerangka-kerangkanya semua. Ya, dan saya kira proyek ini adalah proyek yang sangat bagus. Kami diaspora Indonesia di Amerika sangat mendukung proyek ini. Makanya saya pasti akan datang lagi tahun depan untuk ikut upacara di sini. Pasti harus datang. Ada satu hal yang terakhir, teman-teman, bahwa IKN ini adalah lambang simbol dari Indonesia Emas 2045. Kenapa? Karena kita menunjukkan bahwa inilah Indonesia kepada dunia, bahwa ini ibu kota kita, dan luar biasa dengan seluruh konsep yang sangat dipersiapkan secara matang. Nah, ini tentu akan memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk diaspora Indonesia di seluruh Indonesia, akan cerita kepada negara seluruh dunia actually ya. Jadi saya
mau ceritakan sedikit. Diaspora Indonesia lahir di LA tahun 2012. Oh, diaspora itu dari LA. Lahirnya di yang pertama konferensinya itu di LA, Los Angeles. Alright. Dan saya terlibat di situ. Pendiri dong ya? Iya, termasuk salah satu pendiri. Tapi foundernya tentu adalah Pak Dino Patijalal, yang waktu itu adalah duta besar Indonesia di situ. Diaspora Indonesia adalah semua orang Indonesia di luar Indonesia. Baik yang masih punya paspor hijau, yaitu paspor Indonesia, ataupun yang sudah tidak. Negara di sana. Dan yang ketiga adalah anak mereka itu diaspora Indonesia. Jadi ada kurang lebih 6 juta diaspora Indonesia yang di kita urus luar seluruh dunia, ya. Nah, di Amerika sendiri ada saya pegang Amerika, mewakili Amerika. Tapi kemarin saya sudah tidak lagi karena saya sudah 3 kali menjadi eksekutif board 3 periode. Wow. Ya, sudah digantikan dengan yang lain. Ya, begitu sedikit ceritanya. Dan saya sangat senang ketemu dengan saudara saya Bobby, dan kita akan siap mau makan seafood. Wah, Anda kalau datang ke Balikpapan, Anda mesti cari kepiting di sini yang terkenal. Kenari ya. Iya. Saya akan tutup dengan satu hal begini, satu semangat diaspora, dimanapun mereka berada. Kita tahu bahwa di mana kita dilahirkan. Kita lahir dari negara ini, negara Indonesia. Kita bahkan dibesarkan, ya, bertumbuh dari semua yang dihasilkan dari Indonesia. Di mana hati kita tetap ada di Indonesia. Bagi siapapun saudara-saudara kita yang mungkin sudah jadi warga negara sana, tapi hatinya ada Indonesia. Saya bukan bicara tentang kita lahir di Indonesia, ya, atau di mana, tetapi ini tentang apakah Indonesia telah lahir di hati saudara. Wah, keren. Maka dari itu, maka kita akan bekerja, kita akan terus mendoakan Indonesia, membangun Indonesia bersama-sama dari dalam dan dari luar negeri. Ya. Oke, sampai ketemu. Dan ini adalah logo IKN ya. Logo IKN spesial dari Pak Bambang khusus untuk saya. Hanya saya sendiri. Ini spesial. Ini di belakangnya ada. Waduh, saya nanti mau minta Pak Bambang juga satunya. Oke, sampai ketemu, Tuhan memberkati. God bless you. God bless you.